Lebih nyaman sih, tapi dengan adanya pembatasan jumlah penumpang, jadi untuk berdiri juga masih nyaman. Keretanya lebih cepat daripada yang Pramex. Jadi terus karena jaraknya luas, duduknya itu nggak yang dempet-dempetan, jadi lebih enak gitu kalau ini. Nyaman sih kalau menurut saya. Nyaman ya? Enak-enak aja. Nggak berdesak-desakan? Enggak. Masih taraf aman normal lah. Iya. Nggak terlalu ramai banget juga enggak. Jagaannya dari satpamnya juga sendiri juga lumayan memuaskan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel Jeprinus Paudi. Saat ini saya berada di stasiun Solo Balapan di kota Solo. Nah, hari ini saya akan mencoba salah satu moda transportasi yang baru saja diluncurkan oleh PT KAI pada tanggal 10 Februari 2021. KRL ini menggantikan kereta api Prambanan Express yang sudah beroperasi kurang lebih 27 tahun. Seperti apa keseruan kita untuk mencoba KRL ini? Yuk ikuti saya. PT Kereta Api Indonesia atau KAI resmi meluncurkan kereta rel listrik atau KRL komuter lain tujuan Yogyakarta Solo atau sebaliknya Solo Yogyakarta. KRL ini menggantikan kereta api Prambanan Express atau Pramex yang resmi pensiun sejak tanggal 10 Februari 2021. KRL Solo Yogyakarta ini akan berhenti di 11 stasiun, mulai dari stasiun Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan terakhir di stasiun Tugu, Yogyakarta. Nah, bagi Anda yang berencana ingin naik KRL, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, tiket untuk KRL ini menggunakan kartu multi trip atau KMT. Kartu multi trip ini bisa dibeli di loket KRL yang tersedia di setiap stasiun keberangkatan dengan harga Rp30.000 sudah termasuk saldo Rp10.000. Anda juga dapat menggunakan kartu uang elektronik bank atau e-money mandiri, Flash BCA, Brizi, dan BNI Tap Cash. Pakai e-money bisa, e-money-nya bisa dari 4 bank ya, dari BCA kartu flash itu, BNI yang Tap Cash, BRI Brizi, atau e-money dari Mandiri, itu bisa. Atau nggak bisa pakai yang khusus dari kita ada KMT, kartu multi trip. Nah, itu untuk top up-nya ini bisa langsung di sini Pak, untuk yang KMT di luar stasiun tidak bisa. Kalau untuk yang e-money bisa top up-nya di luar stasiun. Kartu multi trip itu berapa harganya, Mbak? Untuk tarifnya di Rp30.000, udah termasuk saldo Rp10.000. Iya. Satu kali perjalanan berapa, Mbak? Untuk tarifnya di Rp8.000. Rp8.000 ya? Betul. Jauh dekat? Iya, sama, flat. Nah, ada juga yang aplikasi link aja itu kan bisa langsung tempelin barcode-nya. Itu gimana, Mbak? Nah, itu tinggal di-shake aja. Waktu buka aplikasinya di-shake itu kan muncul barcode. Tinggal di-tap-kan aja lewat gate-nya, Pak. Lalu dari semua fasilitas yang paling mudah yang mana, Mbak, kira-kira? Kalau menurut saya ya, pakai kartu multi trip. Jadi gini, kalau multi trip itu orang tua Pak ya, misal orang tua, itu tinggal ditempel aja gitu. Dan untuk fee-nya juga gampang. Nggak perlu akses internet betul, lagi ya? iya. Kan harus ada akses internet. Betul. Yang kedua, sebelum berangkat, pastikan untuk selalu mengecek saldo kartu multi trip atau uang elektronik Anda. Untuk melakukan cek aktivasi, cek saldo dan status KMT atau uang elektronik,
bisa dilakukan di mesin pembaca saldo yang terdapat di stasiun KRL. pakai KMP ya. Berapa dari Jogja nggak ngetap di Solo, nggak keluar dari Solo, misalkan langsung ke pintu keluar. Nah, besoknya lagi kalau misalkan harus naik KRL lagi, harus diaktifasi dulu ke loket dengan bayar biayanya. Yang kemarin belum dibayar itu. Selama masa pandemi COVID-19, KAI Komuter Line membatasi jumlah penumpang sebanyak 74 orang per kereta. Tempat duduk dan tempat berdiri pun diatur berjarak. Ada tempat duduk prioritas juga khusus bagi wanita hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu yang membawa anak. Kalau tidak memenuhi kriteria itu, jangan coba-coba duduk di situ ya, teman-teman. Berbeda dengan kereta Prambanan Ekspres yang melaju 70 hingga 80 km per jam, kecepatan maksimal KRL ini justru bisa mencapai 90 km per jam. Tapi apa sih sesungguhnya perbedaan KRL dengan kereta Pramex? Mari kita dengarkan penjelasan masinis KAI Komuter 32 jurusan Solo Yogyakarta berikut ini. Pertama, itu dari segi kecepatan dan segi efisiensi. Kalau kereta Pramex dulu kan dia menggunakan diesel. Itu ibaratnya motor tuh antara motor matic sama motor gigi. Nah, kalau KRL ini dia seperti motor matic. Jadi ketika kita kasih not alias itu namanya kalau di kita tuh akselerasi, dia langsung dengan cepatnya dia bisa sampai ke top speed-nya. Kalau KRL kan dia kalau yang Pramex dia kan bertahap. Dari not 1, 2, 3 ada jedanya, harus ada kayak motor gigi itu, Mas. Seperti itu. Terus kemudian untuk bahan bakar pun lebih ramah lingkungan di KRL sendiri ya daripada di Pramex-nya. Terus kenyamanan untuk penumpang juga di KRL lebih nyaman, suspensinya. Untuk Pramex pun sebenarnya dia nyaman, tapi karena mungkin dia udah lama, udah waktunya untuk istirahat, jadi ya seperti itu kalau menurut saya. Kalau yang sekarang ini ada dua di Jogja Solo. Yang pertama KFW, itu produksi dari Inka, kemudian ini JR dari Jepang. Ada 20 perjalanan. Ya, untuk keretanya sendiri ada 3 kereta yang jalan. Kita ada shift-shiftnya. Jadi ketika kita mulai itu kan jam pertama itu jam 3.45 kita udah siap-siap dinas. Nanti kita selesai jam setengah 11-an kita beres. Nanti ada yang lanjut lagi seperti itu. Hari berikutnya kita juga ada battle lagi, bisa itu entah kita langsir ataupun kita dinas lagi. Jadi shift-shiftan modelnya. Kalau dukanya yaitu kita namanya pegawai di bidang pelayanan, ketika kita melihat teman-teman kita liburan, kita mengantar mereka, intinya kita nggak dari libur ya, tapi kita bangganya kita bisa mengantar teman-teman yang liburan, para penumpang yang ingin berkumpul dengan keluarganya, ingin liburan ke tempat tujuan, kita antar sampai tempat tujuan, seperti itu. Kalau senangnya kita bangga lah, sebagai saya bangga bisa membanggakan orang tua saya bisa membanggakan keluarga saya sendiri, anak istri saya, seperti itu.
sekarang kita cek ke pengguna KRL yuk. Apa perbedaan yang mereka rasakan setelah menggunakan KRL? Apakah sama saja dengan kereta Pramex? Sebenarnya sih lebih mudah ya Mas, kalau untuk kunjungan Solo Yogyakarta atau Jakarta Solo mungkin lebih terbantu karena kan bisa pakai kartu multi trip yang bisa digunakan buat akses jalan tol, buat belanja, buat parkir juga sekarang banyak gitu kartunya bisa dipakai gitu. Nggak usah pakai kartu KRL bisa gitu. Cuman kekurangannya mungkin karena jalurnya ya, artinya kan nggak bisa mepet, terus jamnya juga dari KRL juga belum sepadat seperti KRL yang di kota-kota lain gitu. Jadi jamnya masih menyesuaikan dengan jam Pramex seperti dulu gitu. Kalau desek-desekan sih enggak, karena memang jumlah penumpangnya setiap gerbong dibatasi kebetulan gitu untuk mematuhi protokol kesehatan juga kan gitu kalau sekarang gitu. Jadi masih cukup nyaman sih sejauh ini gitu. Lebih nyaman sih gitu. Cuman memang bentuk armadanya mungkin ya yang mungkin berbeda gitu. Kalau Pramex kan ngadepnya masih ke depan semua, kalau KRL kan nyamping gitu. Jadi mungkin jumlah tempat duduknya dengan Pramex juga pastinya lebih banyak Pramex dibanding KRL gitu. Tapi dengan adanya pembatasan jumlah penumpang, jadi untuk berdiri juga masih nyaman karena memang tidak diperkenankan untuk ada yang bawa kursi lipat dan sebagainya gitu. Jadi lebih teratur aja. Kalau pengalaman yang jelas saya kira lebih nyaman ya sekarang. Dibandingkan Pramex gimana Mas? Sama sih kalau menurut saya. Ya kali ya sistem beli tiketnya itu Sistem beli pembayarannya. tiket agak rumit apa gimana? Menurut saya lebih simpel, Lebih simpel, nyaman sih kalau menurut saya. Nyaman ya? Enak-enak aja. nggak berdesak-desakan. Enggak. Masih taraf aman normal lah. Enggak terlalu ramai banget juga enggak. Aku sih ngerasanya kayak lebih cepet, keretanya lebih cepet daripada yang Pramex. Jadi KRL lebih cepet, terus karena jaraknya luas, duduknya itu nggak yang dempet-dempetan, jadi lebih enak gitu. Sendiri lebih praktis daripada Pramex. Yang pertama karena KRL ini kan lebih canggih, ketika kita datang itu langsung tap aja kartunya. Sementara kalau misalnya kita pakai Pramex itu kita harus beli tiket yang harus pembookingnya itu Lewat aplikasi ya? Iya, lewat aplikasi. Soalnya kenyamanannya sendiri juga lebih enak ya, lebih bersih, kemudian juga lebih rapi, kemudian juga diberi batas-batas, mungkin kayak gitu. Kemudian juga penjagaannya dari satpamnya juga sendiri juga lumayan memuaskan. KRL menjadi solusi masalah transportasi perkotaan saat ini. Semoga dengan hadirnya kereta rel listrik ini, masyarakat benar-benar terbantu mendapatkan moda transportasi yang murah, mudah, aman, dan nyaman.